La ilaha illallah dari tenggorokan ini ditarik ke atas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asra Mojokerto. La ilaha illallah adalah kalimat yang luar biasa apabila kita mampu mempergunakan zikir la ilaha illallah itu pada tempatnya. Setiap guru mempunyai wilayah, setiap guru mempunyai sambungan di dalam zikir la ilaha illallah, sehingga di antara guru yang satu dengan guru yang lain itu tentunya di dalam mempergunakan zikir la ilaha illallah itu dengan segala keistimewaannya akan berbeda-beda. Mungkin selama ini kita di dalam menzikirkan la ilaha illallah itu belum menemukan efek apapun, tidak mampu melepaskan diri kita dari segala kemelekatan dunia, tidak mampu membebaskan kita dari segala nafsu dan hasrat yang ada di dalam diri kita, tidak mampu membebaskan kita dari segala kesulitan di dalam kehidupan ini, ataupun tidak mampu menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam diri kita, baik itu penyakit yang bersarang di dalam jasad kita maupun segala penyakit yang bersarang di dalam kolbu kita. Manfaat zikir la ilaha illallah ini begitu banyak, tergantung guru yang memberikan ijazah atau memberikan baiat kepada diri kita. Karena meskipun ucapannya sama, tetapi sambungan gurunya berbeda, efek daripada zikir la ilaha illallah ini akan berbeda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sekaligus menyerahkan atau mengijazahkan zikir la ilaha illallah agar diri kita mudah masuk dan menyelam di dalam kolbu kita, lalu merasakan kedamaian, kenyamanan, keindahan yang di dalam hati kita, yang selama ini mungkin belum pernah kita dapatkan, karena hati kita masih terhijab atau tertutup dengan sesuatu yang ada di dalam kepala kita, sehingga hati ini mudah tergores, mudah terkotori, mudah iri hati, mudah sakit, dan lain sebagainya. Apabila hati ini telah sakit, maka kehidupan di dalam kehidupan ini tentunya segala sesuatunya akan terasa sakit, akan mengalami sakit. Hati sakit, maka kehidupan dunia ini dengan segala usaha yang kita bangun, dengan segala keadaan yang ada di dalamnya, segala sesuatu yang kita temui, semuanya akan menyakitkan hati kita. Semuanya akan menyakitkan hati kita. Agar hati kita hidup, hati kita menemukan keindahannya, menemukan rahasianya, lalu perjalanan spiritual kita akan terbangun dengan baik. Proses pengenalan diri menuju pengenalan kepada Tuhan kita akan kita lalui setapak demi setapak, karena tidak ada sebuah perjalanan
untuk menuju Tuhan kita kecuali menyelam ke dalam diri melalui hati kita. Apabila hati masih dikotori oleh sesuatu yang ada di dalam kepala kita, oleh mata kita, pendengaran kita, mulut kita, hidung kita, maka selamanya diri kita tidak akan pernah menyelam ke dalam hati kita, lalu menemukan keindahan-keindahan, rahasia-rahasia Tuhan yang tertanam di kedalaman hati kita. Apabila kita telah menemukan keindahan di dalam hati, maka hidup kita, segala urusan kita, segala keadaan yang ada dan terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya akan menjadi indah. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, maka zikir la ilaha illallah ini saya ijazahkan khususnya untuk melepaskan segala keterikatan isi kepala kita, dari mulai mata, mulut, hidung, telinga, sehingga segala sesuatu yang dihadapi dan ditemui oleh sesuatu di dalam kepala kita, termasuk pikiran kita, termasuk angan-angan kita, termasuk ekspektasi kita, tidak mempengaruhi kebersihan, keheningan, kesucian hati kita. Selama ini hati mudah merespon dengan apa-apa yang dilihat, apa-apa yang dikatakan, apa-apa yang didengar, dan apa-apa yang dicium, sehingga hati tidak mempunyai filter mana yang terbaik untuk hatinya, sehingga hati mudah menyerap, mudah menghukumi, mudah menyimpulkan segala sesuatu yang datang dari kepala. Pada akhirnya hati kita menanggung beban yang begitu besar, sehingga hati ini terasa tertindih, terasa terpenjara, sehingga dia tidak mengeluarkan cahayanya yang mampu kita nikmati di dalam kehidupan ini. Memang hijab hati itu begitu banyak, tetapi 90% hijab daripada hati itu ditimbulkan oleh sesuatu yang ada di dalam kepala kita. Untuk itu, agar terbuka hijabnya, sehingga hati ini mampu menjadi panglima di dalam kehidupan kita, dan segala sesuatu baik yang zahir maupun yang batin di dalam tubuh kita itu mengimami hati ini sebagai pemimpinnya, maka kita harus membuka hijab itu dengan melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam kepala kita. Melalui zikir la ilaha illallah yang kemarin telah saya sampaikan di dalam 2 video yang telah rilis di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya hanya memperjelas sekaligus mengijazahkan. La ilaha illallah dari tenggorokan ini ditarik ke atas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Perhatikan tangan saya ya, supaya tidak salah di dalam melafadzkan dan memposisikan zikir la ilaha illallah, karena apabila salah maka guna dan manfaatnya serta energinya akan menjadi berbeda. La ilaha
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus lakukan dengan jumlah yang senyamannya, sehingga benar-benar kepala ini menjadi ringan. Segala pikiran yang ruwet, yang menjadi beban pikiran dan membebani perasaan serta kejiwaan kita, terasa ringan, terasa lepas, terasa enteng. Lalu hati merasakan benar-benar plong dan merasakan kenyamanan di dalam rasa yang ada di dalam hati kita. Apabila ini diistiqomahkan, maka basyiroh syir dan basyiroh kolbi kita akan terbuka, yang selama ini mungkin tertutup dengan sesuatu yang ada di dalam kepala kita. Sebelum melakukan zikir la ilaha illallah, tawasulnya liridhoillah babi syafaati rasulillah babi barokati Syekh Muhammad Saman Al-Qadri Al-Khalwatiyah Khodasyallah, wabi barokati Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, wabi barokati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, wabi barokati Syekh Nur Alamsa Usman bin Harun Usman, wabi barokati Syekh Maulana Makdum Syariah, wabi barokati walidayah wa usulihi bisiril Fatihah. Lalu membaca Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, Al-Fatihah sekali, lalu membaca istighfar 33 kali, lalu dilanjutkan zikir la ilaha illallah secukupnya dengan jumlah senyamannya, lalu ditutup dengan doa. Terserah doanya, tapi lebih baik doa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, lidah kita meninggalkan jejak di hati, maka sepatutnya kita menjaga lidah kita agar tidak menggores hati seseorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.